Apa yang keluar dari mulutmu ketika seolah-olah Habib Lutfi itu disembah-sembah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saudara penderita sakit seperti stroke, kelumpuhan, saraf kejepit, asam urat, diabetes, kebas, pengapuran, dan lain-lain, dan sudah ikhtiar kemana-mana juga belum ada perubahan, silahkan datang ke kami. Semua penyakit akan disembuhkan atas izin Allah. Alamat kami ada di bawah ini. Oh ya, bagi terkendala soal biaya, di kami pengobatan gratis. Satu lagi, kami juga menyediakan madu healer yang bermanfaat untuk mencegah dan menyembuhkan. Saudara bisa baca manfaatnya di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya Muhammad Adipati dan di sebelah saya adalah Gus Arya. Dan seperti biasa saya akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala saya, di mana pertanyaan itu datangnya adalah dari diri saya pribadi. Tapi sebelum saya melontarkan beberapa pertanyaan, saya harus menjelaskan dulu disclaimer kepada para penonton yang budiman agar nantinya cerdas dalam menanggapi dan tidak digoreng-goreng. Tapi kalau mau digoreng-goreng juga nggak apa-apa, karena endingnya saya akan terkenal. Jadi saya itu adalah orang awam yang tidak tahu terlalu memahami tentang agama yang terjadi saat ini, apalagi agama Islam di Indonesia. Jenengan kan sering bahas tentang Habib. Habib yang mungkin paling besar, yang paling terkenal, yang paling famous itu kan Habib Lutfi, benar nggak? Ya. Sebenarnya saya itu punya pertanyaan atau ketidakpahaman terhadap Habib Lutfi. Habib Lutfi itu sebenarnya itu siapa? Kenapa Habib Lutfi itu sangat diagung-agungkan? Dia itu kayak orang yang sangat besar sekali, begitu dihormati. Sembah itu. Ya, begitu disembah-sembah, dicium kakinya, apa segala macam. Bahkan Habib pun ulama yang lain nyium kakinya. Padahal setahu saya sebagai orang awam, Habib Lutfi itu kan nggak pernah dapat penghargaan Nobel katakanlah. Beliau itu nggak pernah bikin penemuan yang bisa mengubah peradaban manusia. Beliau nggak mendamaikan perang Ukraina Rusia. Jadi apa peran beliau sehingga sampai menjadi orang yang diagung-agungkan sebegitunya? Padahal kalau kita lihat pengajiannya, apa sih dia nggak membedah Al-Quran secara detail kayak Ustadz Adi Hidayat misal? Cuman peteng-ruk dengan sorbannya, tapi begitu disembah-sembah, seolah-olah sangat agung. Saya itu belum paham di situ. Coba tolong jangan itu jelaskan. Dari konteks mana dulu yang saya jelaskan? Dari konteks siapa Habib Lutfi dan apa kontribusinya, perannya, prestasinya, sampai sebegitu diagung-agungkannya. Padahal setahu saya sebagai orang awam, beliau nggak pernah menemukan roket, nggak bisa mengubah peradaban. Wes aja dawa-dawa. Gitu. Ya. Gitu ya guys ya. Yang pertama perlu diklarifikasi. Apa yang keluar dari mulutmu ketika seolah-olah Habib Lutfi itu disembah-sembah? Ya. Klarifikasi dulu. Habib Lutfi itu tidak pernah disembah-sembah dan tidak pernah minta disembah. Karena umat muslim itu jelas sesembahannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagai umatnya Kanjeng Nabi yang disolawati. Allah saja bersolawat. Malaikat bersolawat kepada Kanjeng Nabi, apalagi umatnya. Kan begitu. Itu dulu. Soal perilaku ketika ada orang yang mengagungkan, itu adalah alhasil dari perilaku beliau sebagai seorang tokoh. Jadi akhir endingnya adalah beliau sangat dimuliakan sama banyak pengikutnya. Dimuliakan dalam kutip, itu sangat dihormati. Paham sampai sini? Ya masih saya terima. Terima? Ya. Kalau orang nyembah kan, kamu pernah lihat nggak Habib Lutfi disembah-sembah orang? Tidak, hanya cium kakinya itu kan. Apakah kamu pernah lihat? Gila-gila.
apakah kamu pernah lihat bahwa Habib Lutfi pernah dicium kaki sama seseorang? Pernah, saya pernah lihat di video TikTok atau Facebook yang tiba-tiba meluncur di beranda. Pernah. Aku nggak yakin deh. Aku nggak yakin, nggak pernah. Dengkul mungkin. Nyium itu kaki sini atau dengkul? Di sini. Aku nggak pernah lihat itu. Nanti tak kasih tunjuk videonya. Nggak pernah lihat saya. Ya, oke, katakanlah saya ngikutin deh apa kata kamu. Seandainya toh pun kakinya Habib Lutfi itu ada yang mencium. Beliau duduk di mobil, mau keluar, dibukain pintunya, dicium dulu kakinya. Kalau nggak salah gitu. Oke, kita luruskan itu dulu. Seandainya saya ngikutin kamu nih. Ya, seandainya itu memang ada. Seandainya itu ada perilaku seperti itu, ada seseorang yang mencium. Habib Lutfi yang meminta dicium kakinya, atau tiba-tiba ada orang yang nyerobot atau pengen mencium kakinya? Ada orang yang nyerobot pengen nyium kakinya. Oke, saya ngikutin kamu loh ya. Toh kalau seandainya ada orang yang nyerobot pengen mencium kakinya Habib Lutfi, itu adalah menganggap bahwa bisa jadi beliau seorang murid ketika bertemu dengan gurunya, dengan rasa tawaduknya, dengan rasa yang sangat-sangat cintanya dia kepada seorang guru, akhirnya ia datangi, dicium. Ta'dim dan tawaduknya seorang santri, seorang murid. Oke, karena saya nggak pernah mondok, saya tidak pernah tahu. Kamu nggak tahu berarti. Apa yang diajarkan di pondok, apa yang didoktrinkan di dalam pondok, sampai-sampai untuk menghormati gurunya itu sampai cium kaki. Ya. Itu kan nggak etis. Itu adalah budaya feodalisme. Yang mestinya tidak pantas diterapkan di zaman sekarang. Oke. Nyium kaki itu. Oke. Kecuali kalau orang tuanya itu oke. Oke, saya jawab. Oke. Itu namanya kasta adab. Itu budaya feodalisme. Apa itu? Budaya kerajaan pada masa lalu. Oke. Untuk membedakan hierarkis. Saya raja, kamu rakyat jelata, cium. Sujud. Kasta itu faktanya masih ada. Ya. Dan yang kita bahas ini saya tafsirkan ini adalah sebuah kasta perilaku. Ya. Kasta sebuah adab ketika murid bertemu dengan seorang guru. Paham? Oke. Ketika murid ketemu dengan seorang guru. Ketika seorang anak bertemu dengan seorang ayah. Bagaimana ketika tradisi itu kita hilangkan, kamu sepakat nggak? Sepakat, karena ini sepakat? Zaman modern. Oke, sepakat. Jangan gunakan budaya modern. Sepakat, saya tanya. Sepakat? Sepakat. Berarti ketika nanti anakmu ketemu dengan kamu, tidak perlu cium tangan, tidak perlu menghormati kamu sepakat sebagai seorang ayah? Saya sebagai seorang ayah nantinya akan mendidik anak saya dengan cara saya sendiri. Nggak, sepakat nggak seandainya perilakunya itu dihilangkan, kamu nggak dihormati sebagai orang tua, tidak dihormati anak, kamu sepakat nggak? Tidak dihormati, kan tergantung ketika saya yang tanya, ketika kamu tidak dihormati sama seorang anak, kamu sepakat? Jawab dulu. Tidak. Oke, tidak sepakat. Tapi bukan berarti harus mencium kaki. Oke, berarti seandainya kamu jadi seorang ayah, ketika anakmu berlimpahan dosa, salahnya banyak, terus pengen sungkem, kamu menolak? Kalau dalam konteks antara orang tua dan anak, saya tidak menolak sama sekali. Oke, berarti tapi kalau itu betul. Itu aneh. Artinya itu butuh perilaku ya. Berlebihan kalau hanya untuk guru. Padahal jadi, orang tuanya belum tentu dia. Oke. Berarti nah itu bener. Setelah kita ta'dim tawaduk, hormat cinta kita terhadap orang tua, yang kedua adalah seorang guru. Oke, berarti ada kemungkinan dia sudah sujud ke orang tuanya terlebih dulu sehingga dia sujud kepada gurunya. Itu ajaran perilaku dalam muslim di dunia pesantren. Diajarkan seperti itu. Kamu pernah mondok? Nabi nggak mengajarkan seperti itu. Jadi itu budaya pesantren. Yang berangkat dari feodalisme. Bukan begitu konsepnya. Kok ini bukan ajaran Nabi bagaimana? Seorang Nabi Muhammad aja nggak pernah digituin kok. Lah ini ketidaktahuan kamu. Nggak ada hadisnya. Loh, ini makanya ini saya jelaskan. Ini ketidaktahuan kamu karena ini bukan dunia keagamaan kamu. Kamu bukan berada di dunia pesantren. Rasulullah bahkan dilayani. Ya Nabi. Nah, iya, artinya ini kan berbicara perilaku. Oke. Kamu tadi bilang bahwa Rasulullah aja nggak pernah diperlakukan seperti itu. Lo kata siapa? Oh iya pernah. Lebih-lebih seperti itu. Pernah dicium punggungnya sama siapa? Lah nggak cuma punggungnya. Kalau seandainya Rasulullah suruh makan ketika kotorannya Kanjeng Nabi suruh makan pun saya makan. Oke. Betul nggak? Ya, itu Rasulullah. Tetapi tidak lazim ketika ini orang biasa kan begitu. Maka perilaku yang sewajarnya yang dididikkan kepada
kaum pesantren, di kalangan pesantren itu sudah hal yang lazim biasa. Yang jadi persoalannya adalah kamu tidak pernah ada di dalam lingkup pesantren. Akan begitu. Sekarang saya kritik dari sudut pandang gurunya. Apabila orang itu menganggap dirinya sebagai guru, guru besar, seharusnya dia nggak mengajarkan perilaku seperti itu kepada muridnya. Maksudnya diangkat, udah muridku, jangan seperti itu namanya berlebihan. Memang ada yang seperti itu. Ketika ada orang cerobot, dia menundukkan, mencium dengkulnya atau kakinya, lalu terus dibiarkan begitu saja. Ayo, cium kaki saya. Emang ada yang seperti itu? Ada. Siapa? Maksudnya dia seperti mempersilahkan. Siapa? Mangga, ciumlah. Iya, makanya siapa ada? Ya, mungkin ada. Ayo, cium kaki saya. Ada begitu? Pasti ada. Ya, mana buktinya? Buktinya saya tidak bisa menunjukkan, tapi pasti ada. Sudah. Karena di dunia ini semuanya mungkin. Ya, mungkin di dalam film-film lah ya, perbudakan namanya. Ya. Bangsa kita ini bukan bangsa perbudakan. Tetapi bangsa yang saling menghormati. Jadi kenapa yang meninggikan adab? Membiarkan apa? Membiarkan muridnya nyium-nyium kakinya. Loh, konsepnya nggak begitu. Tadi udah tak jelaskan. Ketika ada seorang murid mencium tangannya bolak-balik, bahkan sampai kakinya dicium, itu pun seorang guru pasti akan mengangkat. Sudah, nak. Seperti itu. Berarti nanti adiknya diangkat juga. Iya, iyalah. Itu kalau ada kayak itu perbudakan yang kamu sampaikan tadi itu nggak ada. Itu gorengan itu. Oke, langsung. Masalah yang mana tadi kontribusi? Ini belum selesai yang sudut ini. Loh. Nah, dilihat dari sudut pandang Sudutnya belum selesai gimana? Ini kan negatif, Gus. Bangsa lain politik apa? Politik perilaku. Bukan. Apa? Ketika ada perilaku orang mencium gurunya, menghormati gurunya sampai mencium kaki. Di video, viral, terus dilihat oleh bangsa lain, berarti kan secara geopolitik Indonesia negatif dong. Ini apa-apaan rakyat mereka seperti ini? Perilaku. Apakah di sana masih menganut budaya feodalisme atau gimana? Sebentar. Masa perilaku adab baik kok negatif? Bagaimana sih, saya jadi nggak paham? Kan orang Barat tentunya tidak tahu perilaku itu adalah positif. Ya, kalau kamu pengen ikut budaya orang Barat, ya silakan aja. Rambutnya dimerahin, dugem, ngepil, nyabu. Lah itu budaya orang-orang sana. Diskotik bebas, kenturono, kenturene, nah ini bebas. Ngerangkul pentil wong wedok rono, ya kamu ikut orang Barat aja. Terus ini konteksnya adalah geopolitik. Lah iya ngomong ini loh, bahasnya adalah perilaku. Secara sudut pandang geopolitik perilaku itu. Loh, ya jangan kamu bandingkan dengan budaya orang luar, orang Barat. Ini tuh tradisi budaya orang Indonesia. Menjunjung tinggi yang namanya adab perilaku. Dan satu lagi, yang dicium ketika ada santri memperlakukan gurunya seperti itu nggak cuma Habib. Kiai-kiai pun diperlakukan sama muridnya seperti itu. Contohnya seperti saya. Saya kalau ketemu guru saya ya sama. Cium tangan, kalau saya kurang puas, saya bahkan sujud di kakinya. Guru, suwuk saya guru. Wah, ngono. Nah, itu perilaku namanya, didikannya memang seperti itu. Orang yang bilang lebay, ya hanya orang-orang yang nggak paham di kalangan pesantren. Yang di luar dunia pesantren, yang amburadul pergaulannya, ya nggak ngerti lah artinya. Dengar kayak begini kaget ya, biasanya ya kayak kamu begini. Gitu loh. Oke, sekarang adalah kenapa sih Habib Lutfi itu seolah-olah sangat agung, padahal dia nggak pernah dapat penghargaan Nobel, ya nggak pernah. Ya kontribusi yang besar yang terkenal apa sih nggak ada. Kontribusi, oke. Habib Lutfi ini bicara kontribusi ya. Piagamnya sangat banyak, cuman yang jadi masalah kan ketika Habib Lutfi mendapatkan piagam dari sana sini, kamu tidak tahu. Dan nggak mungkin Habib Lutfi pamer piagam sama kamu, kan begitu? Logika? Ini ketidaktahuan kamu berarti. Terus kontribusi ya, salah satunya Habib Lutfi itu yang soal NKRI harga mati, slogan itu. Yang menciptakan itu Habib Lutfi. Ini salah satu untuk urusan kebangsaan. Slogan NKRI, harga mati. Nah, itu adalah Habib Lutfi. Lalu, kontribusi yang lain nih saya kasih tahu. Bagaimana tidak dianggap kontribusi? Peperangan itu dari dulu, dari zaman Nabi sampai hari ini itu karena hilangnya jati diri bangsa. Karena hilangnya rasa kemanusiaan. Maka lewat agama itu, ada ilmu tasawuf, ada ilmu torekot, tujuannya adalah mengajarkan tentang kebaikan. Tentang menjadi insan-insan yang bertakwa. Apakah kau anggap itu tidak kontribusi? Sehingga umat muslim yang tadinya itu mabuk,
iso tobat, mari. Yang tadinya korupsinya besar-besaran, kalau dia orangnya torekotnya kenceng, betul nggak? Dia inget dosa, akhirnya nggak jadi korupsi. Bukankah mencegah itu lebih baik daripada mengobati? Lah, apa yang dilakukan oleh Habib Lutfi, salah satu contoh tokoh, dia sudah mencegah dengan perilaku dan keimanan. Akhlak, keimanan, akidah, dia bimbing terus. Yang terakhir, Habib Lutfi kontribusinya apa? Ya kalau tidak punya kontribusi, mana mungkin seorang Habib Lutfi itu menjadi ketua sufi dunia. Ulama-ulama tasawuf dunia itu mengakui bahwa Habib Lutfi itu mercusuarnya tasawuf. Tasawuf itu apa? Ya, ajaran kebaikan. Artinya bahwa Habib Lutfi ini menyandang gelar sebagai ketua sufi dunia. Bukan Indonesia, dunia. Diakui. Suka, tidak suka, mau terima atau tidak terima, Habib Lutfi sudah sampai ke sana. Maka tidak sedikit orang itu mengagungkan kebesarannya beliau, kecerdasannya beliau, kelembutannya beliau ketika memberikan tausiah. Saya tanya, pernah nggak kamu dengar Habib Lutfi pernah caci maki orang? Contoh, ada nggak? Ah, itu. Kamu tidak pernah lihat Habib Lutfi caci maki orang, kamu jawab belum, tetapi kamu sudah mengkritik habis-habisan. Dasarnya apa? Itu adalah asumsi. Pertanyaan yang ada di dalam kepala saya karena apa dasarnya kok kamu itu tidak ada di dunia keagamaan, tidak tahu tentang perhabiban, dengar masalah Habib-Habib ini kok tiba-tiba kamu seolah-olah jengkel begitu. Karena apa? Jujur kamu. Saya jengkel. Kenapa? Ya aneh aja melihat fenomena-fenomena yang semestinya itu nggak dilakukan di era modern. Fenomena apa? Fenomena nyujud di kaki. Lah ini karena saya udah jelasin, ini karena ketidaktahuan kamu. Bukan zaman Fir'aun gitu loh, Gus. Enggak. Ini bukan perbudakan, ini perilaku adab terhadap antara murid dan seorang guru. Kalau di zaman Fir'aun ini, dia menjadi mengaku sebagai Tuhan, yang lain itu adalah ciptaannya dan mereka adalah budak. Diperbudak. Suruh kerja rodi, suruh sujud-sujud bahwa aku ini adalah Tuhanmu. Lah itu Fir'aun. Ini kan tidak. Habib Lutfi ketika ada seorang murid bersujud atau menghormati atau bahasanya tawadu atau ta'dim, itu sebagai wujud terima kasih guru. Man ana laulakum. Ini tuh menarik ya. Jadi saya bilang di sini sekalian. Ini karena ini menarik. Fir'aun mengaku Tuhan itu nggak salah loh, Gus. Setuju nggak dengan? Terus? Kenapa? Karena itu dilakukan pada zaman itu. Di mana agar raja itu memiliki kekuasaan. Karena jangankan Fir'aun, kamu diakui oleh rakyatnya, dia harus mengaku dirinya dewa atau Tuhan. Jangankan Fir'aun, hari ini kamu mengaku Tuhan saja, bagi saya tidak masalah. Kamu harusnya tanya, kenapa nggak masalah gitu? Kenapa? Ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan, berarti tidak ada Tuhan. Kamu mau ngaku Tuhan, bodo amat. Ya, ini tuh tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, gitu loh. Kamu mau ngaku Tuhan nggak apa-apa, karena saya tidak bertuhan, saya berallah. Tauhid urusannya. Kamu nggak paham nanti kalau saya jelasin. Jadi gitu ya guys ya. Sekali lagi bahwa cara pandang saya dari liberal. Itu pun kenapa saya mengatakan bahwa Fir'aun itu sebenarnya nggak salah-salah amat dia mengaku sebagai Tuhan. Karena di zaman dulu, di masa lampau, raja-raja itu memang selalu mengaku dirinya Tuhan atau setengah dewa atau titisan dewa. Begitupun juga raja-raja di Indonesia. Agar apa? Agar untuk mempertahankan hierarkis pada masa itu. Sekarang agar kekuasaan dia langgeng, diakui oleh rakyatnya takut sehingga manut. Oke. Dan itu wajar. Jadi Fir'aun itu sebenarnya nggak jahat amat. Malah dia membangun peradaban. Jangan terlalu jauh. Kamu bukan ahli sejarah tentang Fir'aun. Itu pendapat saya pribadi. Pendapat pribadi, oke. Yang penting begini. Kamu bisa menggebu-gebu seperti ini kan karena ada polemik nasab ya, jujur. Iya. Kamu seolah-olah melihat Habib itu emosi jengkel ya. Iyalah. Betul. Betul kan? Mereka itu konyol-konyol sekali. Karena saya tahu. Betul. Karena saya tahu korban-korban dari polemik ini adalah orang-orang abangan seperti kamu yang tidak mengenal di dunia keagamaan, apalagi di dunia pesantren. Pasti akan seperti kamu. Maka pengikut-pengikutnya yang namanya Imaduddin rata-rata bukan orang yang ada di lingkungan keagamaan, rata-rata juga orang-orang, mohon maaf, orang-orang yang disebut abangan
atau orang-orang yang tidak di kalangan pesantren. Ya kayak kamu begini, akhirnya emosi sana, emosi saya sini. dukung Imaduddin. Nah, ya kan? Ya wong tesis kok. Loh, iya. Enggak salah lah dia. Kenapa kamu kok mendukung Imaduddin? Kenapa kamu nggak mendukung saya sebagai gurumu? Kamu belajar di sini, makan minum di sini, kamu tinggal di sini, kamu mondok di sini. Kenapa kamu lebih ke doktrin Imaduddin ketimbang kamu percaya dengan aku gurumu? Alasannya apa? Nah, yang alasannya apa? Imaduddin itu adalah penelitian ilmiah. Oke. Itulah kenapa disebut tesis. Oke. Dan itu kan nggak salah. Oh, nggak salah, nggak salah. Yang jadi masalah adalah apakah penelitiannya sudah diselesaikan? Saya ya tidak tahu. Anda tahu kan? Kenapa ketika kamu tidak tahu, kenapa menghakimi orang? Saya tidak menghakimi, saya hanya memihak Imaduddin saja. Lah iya, artinya kamu menerima suatu kebenaran yang kebenaran tersebut belum bisa dipertanggungjawabkan. Betul nggak? Bisa dipertanggungjawabkan nggak? Lah garis keturunan Habib juga belum jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Loh, lah kita kan bukan peneliti tesis. Kita membahas nasab. Yang dibahas kajiannya Imat. Ini bahas nasab yang dikaji oleh Imat. Kan begitu. Jadi konteksnya adalah ke sana. Soal sohih atau tidak sohih itu bukan urusan kita. Mau Habib cucu Nabi, mau bukan, itu bukan urusan kita. Habib kalau baik, kalau berilmu yang kita ikuti, yang jelek jangan diikuti. Oke, ini alasan saya sesungguhnya Cocok? kenapa memihak Imaduddin. Karena diharapkan Imaduddin itu bisa mengubah perilaku umat Islam yang seperti saya tadi katakan, sujud-sujud apa segala macam. Bahwasanya mereka itu sebenarnya nggak agung-agung amat, nggak perlu seperti itu. Kan? Ya, sip. Udahlah, biasa aja. Jadi biasa aja, nggak perlu mengagungkan kiai, nggak perlu mengagungkan habaib ya. Sewajarnya saja. Ya, sewajarnya itu seperti apa? Contoh. Nggak perlu cium-cium kaki lah. Oke. Dan kalau menurut saya, mohon maaf, saya pakai bahasa saya karena saya memang seperti ini, liberal. Saya melihat panggung agama ini atau bisnis agama atau agamalah intinya. Itu terlalu dikapitalisasi oleh Ba'alawi. Terus? Figur-figur agama itu seolah-olah ya itu Habib. Yang lain tenggelam, kasihan Gus. Maksudnya dalam konteks bisnis ya. Dalam konteks bisnis, finansial. Nah, berarti ketika ada orang-orang yang memusuhi dari dai, klan Ba'alawi, dai itu penceramah. Berarti atas dasar iri tentang finansialnya berarti. Pasar bisnisnya. Bisa jadi. Kalau dalam konteks bisnis udah ketemu. Saya jawab. Ketika Rasulullah menikahi seorang janda kaya, namanya Saudah atau Khadijah. Beliau seorang putri, seorang saudagar kaya. Bagaimana menurutmu itu? Politik Rasulullah ketika menikah dengan putri seorang saudagar, maka hartanya bisa digunakan untuk dakwah, untuk kepentingan umat. Kayak ngapa? Live streaming ngene-ngene pansos kamu itu. Paham nggak sampai sini? Rasulullah saja berpolitik dalam urusan agama, dalam urusan dakwah. Punya tujuan bagaimana saya punya kekuatan untuk dakwah, bagaimana saya bisa menyanyi orang kafir Quraisy, maka membutuhkan kekuatan. Kekuatan itu tidak ujuk-ujuk Tuhan menurunkan dari langit pundi-pundi emas. Tentu dengan cara apa? Semua dengan cara-cara perantara. Bisa jadi lewat istrinya Kanjeng Nabi, sahabatnya Kanjeng Nabi. Untuk apa? Oh ya, untuk perjuangan. Berarti kalau itu kamu bilang salah, berarti kamu juga menyalahkan Kanjeng Nabi. Ya nggak masalah. Berarti maksudmu kiai habaib itu ngasih nggak boleh dapat bisaroh. Bisaroh itu maksudnya amplopan ora oleh. Piye? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Boleh-boleh saja. Nah, itu reward. Nah, terus yang jadi masalah apa? Yang ya saya kan tadi tanya. Pasar sholawat dikuasai Habib. Pasar sholawat. Hah? Lebih dari itu? Lebih dari itu apa contohnya? Pengajian besar itu ya. Habib. Iya. Nah, ya sudah. Itu terlalu mengkapitalisasi pasar. Jadi mereka itu kalau dalam dunia bisnis namanya adalah kartel. Jadi kiai-kiai jadi nggak laku, kasihan. Jadi adanya polemik ini dimanfaatkan oleh kiai-kiai. Terus dengan fitnah itu kan belum tentu. Lagi artinya kan begitu, ada pesaing nih. Kamu sampaikan bahwa ada Habib seperti itu. Betul nggak? Pasarnya diborong semua. Seolah-olah kan ada lawannya yang tersiksa. Ya tersiksa lah, mau kiai pribumi mereka. Sedangkan orang jualan cari panggung di tempat kita. Ya sedangkan orang jualan bakso ya saingannya tukang
bakso. Kalau bisa kan yang tukang bakso. Kalau orang besar dari orang dakwah saingannya sama dakwah kan begitu. Iya. Ada? Nah, berarti ada yang dirugikan. Ya jelas dirugikan Gus. Yang Mereka dirugikan orang siapa? asing pendatang Betul, yang dirugikan. menjadikan negara kita sebagai pasar mereka. Betul, yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah yang asli Indonesia terus nggak laku. Oke. Iya. Oh, jadi ini polemik ditumpangi karena ada kecemburuan sosial. Ya itu salah satu. Oke, kalau begitu sama dengan kamu juga menyalahkan Wali Songo. Nah, Wali Songo itu berniaga, datang ke bumi Nusantara ini berbisnis, juga berdakwah. Jangankan menyalahkan Wali Songo, Gus. Loh, Saya aja nggak percaya Wali kok Songo. saya ada. Gimana? Saya Wali Songo ada. Itu saya belum percaya. Karena manuskrip catatan sejarah tentang Wali Songo itu sangat sedikit. Itu. Ya, kamu nggak percaya adanya Wali Songo. Sampai sekarang belum. Ya, saya sangat memahami bahwa polemik-polemik nasab ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang berpaham tidak mempercayai Wali Songo seperti orang-orang Wahabi. Nah, kamu kan bagian daripada itu. Iya. Betul? Nah, ya sudah selesai urusannya. Maka pendukung-pendukungnya Imaduddin, kelompok-kelompok ini, sebetulnya mereka tidak percaya adanya Wali Songo. Hari ini memutuskan nasabnya Kon Balawi, besok akan memutuskan nasabnya Wali Songo. Akan dibahas nih. Ya tinggal tunggu waktunya aja.